seperti yang kita ketahui lah bahwa hukum di Indonesia tumpul ke atas dan lanjut ke bawah. Halo semuanya, selamat datang di On Time, obrolan 3 menit. Sebelumnya perkenalkan, saya Nia Febrianti sebagai moderator. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Melda. Halo Melda. Halo. Nah, dan narasumber selanjutnya ada Sari. Halo Sari. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih soal kasus yang lagi viral, yaitu tentang Ferdy Sambo. Siapa sih yang nggak tahu tentang kasus Ferdy Sambo? Nah, pada kesempatan kali ini kita bukan membahas tentang Ferdy Sambonya, kita membahas tentang istrinya. Oke, istri Ferdy Sambo itu dengan inisial Ibu PC. Ibu PC kan sangat terkenal nih karena kasusnya yang tersangka sebagai pembunuhan berencana Brigadir Joshua pada beberapa saat yang lalu, dan dia tidak dipenjarakan, dan akhirnya saat ini telah ditetapkan dan telah ditahan di penjara. Oke, sebelumnya saya akan menanyakan pendapat kepada narasumber saya, yaitu Melda. Kepada saudari Melda, gimana nih pendapat Melda sendiri tentang Ibu PC yang sebelumnya telah menjadi tersangka tapi tidak dipenjarakan? Menurut saya pribadi, hal tersebut sangat tidak masuk akal. Mengapa? Selain karena Ibu PC tersebut adalah sebagai salah seorang tersangka dalam kasus pembunuhan tersebut, ada banyak kasus lain yang seorang ibu yang memiliki anak balita, tapi ibu tersebut tetap dipenjara gitu loh. Ya, seperti contohnya seperti kasus Vanessa Angel kan? Ya. Nah, kita bisa simpulkan sih emang dari kasus Ibu PC ini sangat tidak masuk akal karena Ibu PC kan memiliki 4 orang anak kan? Ya, dan bisa saja anak yang tua merawat si anak balita tersebut. Oke, baik. Saya akan menanyakan lagi nih kepada saudari Melda, mengapa kasus pidana Ibu PC ini sangat lambat nih? Sangat lambat maksudnya Ibu PC kan sudah ditetapkan sebagai tersangka nih. Nah, terus Ibu PC nggak langsung ditahan, sedangkan kasus-kasus pidana yang lainnya kalau sudah ditetapkan menjadi tersangka, maka akan langsung ditahan. Menurut Anda sendiri penyebabnya apa ya? Menurut saya sih sepertinya karena suami dari Ibu PC tersebut adalah seorang jenderal yang memiliki pangkat tinggi, dan ya seperti yang kita ketahui lah bahwa hukum di Indonesia tumpul ke atas dan lanjut ke bawah. Oke, jadi menurut dari saudari Melda ini, hukum di Indonesia masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Oke, selanjutnya kita beralih ke narasumber yang kedua, yaitu ada Sari. Oke, untuk Sari sendiri nih, aku ingin nanya ini, menurut Sari sendiri, penegakan hukum di Indonesia ini udah baik atau belum dari kasus Ibu PC ini? Baik, menurut saya tentang kasus Ibu PC ini kurang baik sih, karena beliau kan sudah ditetapkan menjadi tersangka, tetapi beliau tidak ditahan. Sedangkan pada kasus lain, kalau sudah jadi tersangka, sudah pasti ditahan. Jadi kalau menurut saudari Sari sendiri, oknum penegak hukum ini masih kurang baik. Nih, saya mau nanya lagi nih, karena Anda menjawab kurang baik nih, apa sih saran yang dapat Sari berikan kepada oknum penegak hukum agar hukum di Indonesia ini menjadi lebih baik? Saran bagi saya sih, seharusnya tindakan di Indonesia ini harus adil antara masyarakat bawah maupun atas, agar negara Indonesia ini menjadi negara yang kuat akan hukum. Itu sih menurut saya. Oke, menurut saran dari Sari, berarti untuk oknum penegak hukum ini harus lebih adil, jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah, seperti halnya kasus Ferdy Sambo ini sendiri. Bukan karena Ferdy Sambo memiliki pangkat jenderal, maka kasus hukum Ferdy Sambo diperlambat. Oke, itu aja yang dapat kita bahas dalam podcast kali ini, yaitu On Time, obrolan 3 menit. Kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya. See you.